Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rumi Labbas yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang getol membela Ba'alawi. Rumi Labbas ini salah satu kader muda NU juga yang konon katanya dalam tanda kutip memiliki keahlian, kepakaran tertentu, terutama berkaitan dengan penelitian-penelitian tentang ilmu nasab. Dan Rumi Labbas ini salah satu kebanggaan para habaib dan seringkali menjadi juru bicara habaib untuk menjelaskan ke publik bahwa nasab Ba'alawi ini betul-betul tersambung dengan Rasulullah SAW berdasarkan kajian dan analisis mereka. Nah, kemarin saya ada video, ada seorang pemuda yang luar biasa ya, yang memiliki keahlian juga persoalan pembahasan tentang ilmu nasab tapi aspek sosiologis. Dan beliau itu dengan berani mengkritik Rumi Labbas yang dalam tanda kutip sudah nggak mapan oleh netizen. Dan ternyata beliau ini berani sekali mengkritik Rumi Labbas, bahkan katanya sudah banyak orang yang order ingin berdiskusi dengan beliau soal kepakaran Rumi Labbas itu sendiri. Telah bersama saya Gus Rocky. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gus. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Beliau ini dengan PD-nya mengkritik berkaitan dengan kepakaran Rumi Labbas. Emang Rumi Labbas kurang pakar, Gus? Walau alam ya Mas Gus, saya sendiri kan baru tahu gitu nama dia sejak ada video tanggapan dia terhadap video kita yang sebelumnya yang bahas nasab habaib Ba'alawi itu. Oh, berarti yang respon duluan namanya Gus Rumil ya? Iya, iya. Melihat hasil kajian jenengan pas di Santri Kota waktu itu. Betul, kan, ya? pas podcast kita di Santri Kota itu. Terus? Di channel jenengan, kemudian beberapa hari atau bahkan 1 minggu setelahnya itu adik saya ngirim, wah ini loh viral segala macam, anu teman padanya nanyain segala macam katanya. Kemudian saya di roasting dan segala macamnya. Ya saya bilang ke adik saya, bahkan ke keluarga saya, istri semua, karena tahu saya di roasting, no problem lah saya bilang, karena hamba yang amatir itu yang masih peduli terhadap cacian dan pujian. Kata Gus Dur kan kira-kira begitu. Iya betul. Ya, oh ya wajar lah orang ada pro kontra. Iya. Artinya kalau Gus Rocky terjadi pro kontra, itu hal yang masuk akal. Ya, udah karena yang dikomenin juga orang yang sedang pro kontra. Ya, ya. Oke, kita lebih pada hasil penglihatan Gus sendiri berkaitan dengan Gus Rumil, terutama soal kepakarannya dia tentang nasab itu seperti apa? Oke, pertama yaitu tadi saya bilang saya gak kenal dia, sampai akhirnya saya juga termotivasi untuk cari tahu gitu kan. Bahkan baru-baru ini, enggak langsung ketika waktu itu viral, baru-baru inilah, bahkan 2 hari yang lalu setelah saya nonton video Dr. Sugeng, ketika Rumi Labbas ini nyinggung Dr. Sugeng juga di videonya ya. Tapi terkait pertanyaan panjenengan, saya sih lebih ke how we define an expert. Kayak gimana kita mendefinisikan pakar gitu. Kalau kita mendefinisikan pakar adalah dia secara deliberate, secara menyengaja, terstruktur, berlatih tentang metodologi yang mana itu adanya di institusi pendidikan, it's okay, call him as an expert, panggil dia expert. Tetapi kalau pakar itu hanya sekedar ya serampangan segala macam, saya asal komen ya. Nah, itu bukan pakar buat saya ya. Mohon maaf. Dan setelah saya searching juga kredensialnya Pak Rumi Labbas ini, misalnya saya langsung coba cari di Google Scholar, Google Cendekia ya. Nggak ada nama Rumi Labbas, nggak ada sama sekali, tidak ditemukan. Apa karena gelar belakangnya dihapus? Nah, mungkin itu karena mungkin bukan asma kunyah ya. Itu asma lakob atau asma wallahu alam lah. Iya. Tapi saya lihat dari Dr. Sugeng, nama aslinya itu Ahmad Romli kalau nggak salah. Oh. Ahmad Romli. Kemudian saya juga cek di Google Scholar, there's nothing Ahmad Romli which refers to siapa? Rumi Labbas. Ada Ahmad Romli, tapi Ahmad Romli yang lain begitu.
saya pikir Abbas itu gelar dari Yaman ya. Wah, wallahu alam Bukan ya? wallahu alam saya nggak tahu apa justru Abbasnya ke Sayyidina Abbas, wallahu alam lah. Ya memang artinya gini, mendefinisikan pakar itu ya tidak bisa diukur dengan kata-kata, Betul, tidak betul. bisa diukur dengan jenjang pendidikan, walaupun sudah doktor. Ya. Kan hari ini banyak sekali kan dokter-dokter hasil nyuruh kadernya kan. Ah, wallahu alam ya, tetapi paling tidak secara formal yang saya pahami, jenjang doktor itu artinya seseorang mumpuni untuk dikatakan sebagai expert. Iya, pakar. Oke. Gitu. Terus sisi apa lagi yang menurut Gus Romil ini harus berbenah? Maksudnya begini, Gus Romil ini kan harus kita akui juga, ya. Beliau seorang doktor, ya. Beliau seorang peneliti, ya. Romil Abbas. Setahu saya, ya. Dan beliau juga seorang peneliti, tetapi bukan soal nasab. Setahu saya, ya. Kira-kira gini, Gus. Kan tidak mesti orang yang berbicara nasab harus ahli nasab. Iya. Terus mendefinisikan ahli nasab ini seperti apa kan gitu juga kan? Oke. Artinya apa? Misalnya seperti Kiai Imaduddin Al-Batani yang selama ini dibantah oleh kalangan Ba'alawi, dia bukan pakar nasab. Iya. Tetapi kan penelitian dia itu adalah penelitian yang umum sebenarnya kan? Iya. Penelitian nasab ini kan seperti takhrij hadis menurut saya ya. Iya. Ya kan? Sanadnya, ya kan, tahunnya, pola verifikasinya kan seperti. Artinya apa? Teman-teman jurusan tafsir hadis yang menguasai metodologi takhrij hadis, sebenarnya bisa juga meneliti soal nasab ini. Menurut pandangan jenengan gimana? Aduh, yang jelas sih saya mau klarifikasi dulu, bahkan nanya nih. Serius beliau pakar dokter dari mana? Nanti bidang apa? Nanti kita searching lah. Wah, itu dia, makanya harus valid toh informasinya. Iya, karena betul. saya aja di tracking kok sama Pak Romil itu kan. Kelihatan. Gimana? Setelah di tracing nggak kelihatan. Siapanya? Pak Romil Abbas ya ini. Itu tadi saya nggak ketemu profile dia di Google Scholar. Gitu kita hanya mencoba berhusnudzon aja kan, karena Pak Romil tidak ada di sini maksudnya. Kalau konteksnya ilmiah, jangan dari husnudzon dong. Tetapi validitas data. Iya, betul. Nggak bisa. Nah, terus bagaimana Romil Abbas ketika menanggapi soal statement sampean? Oh, nggak tahu. Saya itu ketika di roasting itu gimana? Itu kan baru, mungkin belum ada lah apa walau ditanggapi atau tidak, ya saya ini kan siapalah, nggak penting. Tetapi kalau balik ke pertanyaan yang tadi, kendati yang dipolemikan hari ini adalah perkara keotentikan nasab. Ya. Selama pakar itu memiliki expertise, kepakaran, keahlian, dan juga paling tidak research interest yang dilakukan secara interdisipliner, it's okay to talk about nasab. Tapi menurut saya Gus Romil ini penting didukung juga, Gus. Kenapa tuh? Ya biar diskusinya terlihat ilmiah. Kalau yang nanggepin Habib Bahar kan iya kan? bukan ini nanti ya adu orasi dong. Adu orasi nanti. Ngejak perang, ngejak apa macam-macam kan. Maksudnya gini, Nah. dengan adanya orang yang dianggap ilmiah dari kubu Habaib ini menurut saya bagus untuk diskursus pernasaban. Betul. Ya kan? Tetapi ya harus objektif dan valid. Ya, saya nih orang. Mungkin masih lagi ngumpulin profesor-profesor di. Ya, itu dia. Bagus kita, ya. Kan kita orang NU nih harus ta'adul toh. Ya, betul. Adil itu diantara definisinya proporsional. Ya. Kalau proporsionalitas ya kalau pakar ya katakan pakar. Makanya sebenarnya saya pingin itu melihat ya pakar-pakar yang membela Ba'alawi ketemu dengan pakar-pakar yang anti Ba'alawi biar clear. Betul. Dan sehingga isu yang terjadi di masyarakat itu bukan hanya framing, ya, caci maki, saling meremehkan. Karena bagaimanapun mereka juga saudara kita, Gus ya. Artinya kita berdiskusi ini bukan karena berangkat dari kebencian. Tapi karena kita sama-sama ingin menjaga kemurnian dan kesucian zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencari mana perkara yang hak, mana yang batil. Ya, betul. Ya, kan? Betul. Karena ya menurut saya Al-Quran ini sudah paripurna. Nggak akan ada turun lagi ayat sudah. Betul. Artinya apa? Yang halal sudah bayin jelas, yang haram sudah bayin jelas, yang hak jelas, mengukur derajat orang berdasarkan ilmu pengetahuan. Betul. Di antara yang hak, yang batil, yang halal, yang haram, ada yang mutasyabihat.
yang syubhat gitu kan. Yang mutasyabihat nih yang mana ini? Ya yang nggak jelas itu. Oh, yang nggak punya kubu ya. Wah, yang nggak jelas itu Iya, janganlah. Iya, Gitu kan. dia itu ikut karena merasa pernah dapat karomahnya. Kemarin kan sempat dibahas tuh di podcastnya Pada Suka TV itu. Ke Siapa? Syarif Rahmat sama ke Imat. Artinya banyak di antara warga NU itu sampai hari ini memelihara husnudon Ya. karena nggak enak tetangganya, besanan, Ya. macam-macam lah ya Ya, ceritanya. Tapi saya yakin siapapun kalau mereka kembali kepada Al-Quran, Mm. ya mengukur derajat seorang dengan takwanya, dengan Iya, ilmunya, betul. saya yakin semua akan terbuka pikiran Iya, mereka itu dia. bahwa ketika ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi harus terverifikasi dengan Iya, baik. betul, Siapa yang betul. bisa memverifikasi? Ya siapapun yang punya analisis, punya metodologi ya sesuai dengan kepakaran masing-masing. Iya, betul. Kalau saya amati Gus, saya nggak tahu wallahu alam belum tanya Kimat langsung. Iya. Kalau yang dilakukan Kimat menurut saya itu metodologi takhrij hadis. Iya, nampaknya demikian. Nampaknya ya wallahu alam Nampaknya, kita belum pernah tanya langsung ke beliau. Iya, iya. Kalau kita lihat dari bagaimana dia merunut asal muasal, kalau dalam hadis seorang perawi ya Iya, kan, iya. bagaimana dia mengukur ketersambungan antara ayah ke anaknya, Betul. anak ke cucunya, ya Iya. kan? Kalau menurut saya, Apa munkote, apa mutasil, kan gitu. iya. Betul. Iya. Betul. However, benar atau salah kajian Kiai Imad. Pertama, beliau memprakarsai Ya. untuk membongkar status quo, hegemoni dan seterusnya, klaim-klaim yang memang kadang terlalu hyperbolis, Sip. terlalu dibesar-besarkan. Yang kedua, bagaimanapun saya santri punya pemikiran, keyakinan bahwa yang mau beristihad itu dapat satu pahala, kendati salah. Kalau Ya. benar dapat dua. Kalaupun Kimat salah, tetap dapat pahala kan? Tetap dapat pahala karena Ya, sudah mau beristihad. minimal menghapus dawir-dawir di Indonesia. Nah, itu kan efeknya nanti sosiologis, Iya, antropologis iya. dan lain-lain tuh. Oke, Gitu. oke, Meskipun hanya bermuara dari diskursus nasab, tetapi ini efeknya itu aliran-alirannya ke banyak bidang sosiologis, antropologis. Kenapa antropologis misalnya? Yang ini juga penting ditekankan ya. Orang Nusantara, wabil khusus orang Jawa, orang NU gitu kan, yang basisnya terbanyak di Jawa itu kan, punya relativitas budaya diantaranya ewuh pakai ewuh. Nggak enakan. Iya. Ya kalau dibahasakan Arab kira-kira husnuzon, Iya, kira-kira begitu betul, ya. betul. Tapi bahasa lokalnya ewuh pakai ewuh lah, nggak enakan. Kalau orang Sunda mah Yang paling somea. ramai sekarang kan karena besanan. Iya, somea HDKC mah kira-kira Iya, begitu ya. Tetapi Oke. jangan sampai relativisme budaya orang Nusantara yang sangat welcome terhadap visitor, tamu yang memuliakan tamu itu dimanfaatkan untuk dieksploitasi. Itu yang nggak boleh. Iya. Artinya mereka sebenarnya dulu ketika mengeksploitasi nenek moyang kita di sini, kita menerima apa adanya gitu loh. Sehingga mereka menjadi-jadi. Betul. Sehingga kejadian hari ini kan begitu iya, kan. Dan tentu kita harus bersyukur dengan adanya tesis Kiai Imaduddin ini membuka cakrawala pikiran masyarakat Nusantara ya, Betul. agar tidak mudah dijajah oleh siapapun. Betul. Apapun alasannya, mau itu alasan spiritual, Iya. alasan emas, alasan macam-macam, Iya. yang pasti kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa yang sangat beradab. Betul Ya. sekali. Dan penjajahan kan nggak cuma fisik. Ya. Kalau Bung Karno bilang nekolim, neokolonialisme, Iya. imperialisme. Oke. Dari pikiran, mental, spiritual bahkan. Oke, Gitu kan. kembali ke tema awal, ada yang ingin disampaikan buat Gus Romel? Gus? Ya apa yang Jadi kan nggak? masih lebih junior lah. Nanti kalau Ya. kalau diajak diskusi Gus Romel mau nggak? Apa? Kalau diajak diskusi Gus Romel mau nggak? Diskusi apa kira-kira? Ya terserah lah, diajak ngopi lah apalah. Diajak ngopi mah nggak tahu saya punya waktu enggak ya. Tapi yang jelas sih saya udah paparkan ya di video saya. Kalau soal kepakaran itu jangan sampai mati karena fenomena internet yang makin berkembang, dunia Ya. digital makin berkembang sehingga masyarakat itu kehilangan arah dari mana mereka harus mengambil referensi yang otoritatif. Oh iya. Jadi tetap meskipun hari ini demokratisasi ide dijalankan melalui internet, didukung oleh internet, tetaplah mereka yang punya otoritas kepakaran ya memang para pakar yang sudah teruji, mereka sekolah,
mereka mengenyam pendidikan, diajarin metodologi, latihan untuk riset dan seterusnya. Ya wabil khusus secara formal lewat institusi pendidikan, sekolah, S1, sarjana, master, doktor. Artinya persoalan nasab ini jangan berhenti di sini, Gus ya. Oh, kalau jangan berhenti sih ini urusan sebetulnya dari yang pro Habaib, pro Balawi, tinggal nulis Ya, antitesis kayak betul, apa betul. daripada yang sudah ditulis oleh Kiai Imad, kira-kira kan begitu, supaya diskursusnya hidup secara ilmiah. Maksud saya begini, jangan cuma narasi verbal, tetapi juga dihidupkan wacana melalui karya akademis yang bisa diuji secara akademis. Berarti Tentu kita nanti nunggu akan ya, begitu. nunggu Sure. pakar-pakar mereka keluar ya. Betul, jangan influencer semua yang dikeluarin. Ini namanya perang buzzer nantinya. Framing jatuhnya. Ya, betul. Jadi tentu kita sebagai warga Indonesia khususnya Nahdien berharap polemik ini segera ada titik temu Iya, yang jelas yang membuat masyarakat awam tidak bingung lagi. betul. Oke. Jika misalnya terputus, ya udah terputus. Iya. Jika masih opsional, artinya masih ada kemungkinan. Iya, masih mutasyabihat. Mutasyabihat. Silakan ya pembela-pembela Habib ini untuk keluar kandang menyampaikan kepada publik. Iya. Jangan hanya framing-framing gitu Iya. kan. Kita yang duduk di bangku kuliah kan kesel lihatnya Gus. Betul, betul. Kita kan nggak terbiasa seperti itu kan Iya, ya. iya. Kita berlatih dari semester 1 bagaimana mentakhrij hadis Iya. ya kan, bagaimana meneliti keaslian sejarah gitu Iya. kan. Itu analisis itu kan ada di mata kuliah kita. Clear. Sehingga apa yang dihasilkan jawabannya itu betul-betul yang hak, Betul. bukan yang masih abu-abu. Iya, Dan bukan kita yang mutasyabihat subhat mutasyabihat. tadi. Iya. Oke, terima kasih Gus Siap, atas sami-sami. kehadirannya. Mas Gus. Mudah-mudahan ini didengar oleh Gus Romil dan juga didengar oleh Enggak juga, enggak apa-apa sih. Yang penting tuh publik, masyarakat, Ya. viewers, netizen, itu tadi bagi saya ya harus mengambil dalil referensi dari figur yang otoritatif, Oke. yang ulama gitu kan. Oke, kalau belajar ayat ya carilah ulama-ulama yang Nah, ahli iya, Al-Qur'an. iya, kalau ngakses sumber otoritatif, Ya. semua orang selama dia bisa baca Al-Quran ya bisa. Tetapi punya nggak otoritas Iya, menafsirkan? betul. Kan begitu. Itu ada perangkat-perangkatnya dong. Oke, Gitu. oke. Terima kasih Gus kehadirannya. sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi referensi baru bagi teman-teman khususnya para santri, wabil khusus lagi para mahasiswa ya. Iya, iya, iya. Jangan sampai mahasiswa ikut-ikutan nyinyir. Kita semua adalah peneliti. Sejatinya kan begitu Gus. Ya, harus terpancing tuh. Harus terpancing ya, harus Untuk terpancing berkarya. untuk berkarya dan mencari lebih dalam persoalan ini sehingga persoalan ini menjadi Pemantik betul. analisis pengetahuan kita yang lebih mapan. Iya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.